Kristus pujilah namanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih, baik yang mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dari Gereja Katedral Makassar ini, dan juga bagi saudara-saudari yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Selamat Hari Raya Kenaikan untuk kita semua, dan hari ini kita diingatkan untuk juga menaikkan level dan kualitas hidup rohani kita. Karena surga sudah dibuka oleh Tuhan yang pertama naik ke surga, sehingga kita semua hari ini diingatkan akan cita-cita surgawi itu. Dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, mari juga kita bersyukur bersama dengan anak kita yang terkasih, Yosepin, yang merayakan Sweet 17. Juga kita bersyukur bersama dengan salah seorang anggota umat kita yang mengucap syukur atas terkabulnya doa untuk keluarganya, sehingga berkat Tuhan melimpah, bimbingan Tuhan dirasakan, dan juga mereka dibukakan pintu rezeki sehingga boleh mengalami hidup dalam kelimpahan. Juga perayaan kudus ini kita mohon kerahiman ilahi untuk keselamatan kekal arwah saudara-saudari kita, almarhum Marinus Pasasung yang dipanggil Tuhan 8 April yang lalu, untuk keselamatan kekal Opa Benediktus Nurak, Oma Katarina Guan, Oma Maria Mawar, keluarga besar Bapak Yohanes Yakobus Nurak, Opa Yonior Slalong Marojita, Oma Cecilia Balbina, Oma Elizabeth Sino, Opa Seut, Oma Hiko, Ade Yosep Arianto, Doi Mator, Maria Sinta, Roy Sialana, Merson Frandiul, dan Maria Ade Lence. Dan kita pun masing-masing membawa intensi kita dalam perayaan suci ini, agar Tuhan melimpahkan berkat yang kita butuhkan untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Namun sebagai manusia yang rapuh, mari sekarang kita tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, baik melalui tutur kata, sikap, dan juga perilaku kita, serta apa yang telah kita berbuat yang tidak berkenan kepada Allah dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Kyrie Engkau telah bangkit dan naik ke surga, agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kriste Engkaulah jaminan bahwa kami, gerejamu, akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke surga.
Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo, ad intera pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus eius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, unianctus solus sanctus, plus solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci, dan dengan gembira mengucap syukur kepadamu, sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Sang Kepala, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, sebab beginilah katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai.
Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya di dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berkata demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita masih kanak-kanak, atau adakah anak-anak di sini? Yang ada ini anak-anak besar, ya. Ketika kita masih anak-anak, biasanya ada pertanyaan sederhana yang selalu dilontarkan. Apa cita-citamu? Apa nak cita-citamu? Ternyata cita-cita ini kadang-kadang dijawab dengan begitu polos oleh anak-anak. Mau kak jadi dokter? Kalau saya bisa, mau kak jadi pastor? Mau kak jadi insinyur? Mau kak jadi presiden? Siapa yang tahu? Namanya cita-cita. Dan kalau cita-cita ini sungguh-sungguh dihidupi, ini akan menjadi pendorong yang menggerakkan anak ini untuk bertekun. Saya pribadi tidak pernah bercita-cita untuk menjadi pastor, sehingga tidak pernah bermimpi akan masuk seminari. Mungkin Anda bertanya, kalau begitu apa cita-citanya pastor? Bapak Ibu punya cita-cita sampai hari ini? Atau cita-citanya sudah sirna? Saya sendiri, karena jauh lahir dan besar di Kolaka Timur sana, di Sulawesi Tenggara, tidak pernah lihat yang namanya ini seminari. Dan tidak pernah punya interese dan tertarik. Cita-cita saya, yang menggerakkan saya untuk belajar dengan baik, sekalipun di kampung. Zaman itu belum ada listrik. Belajar dengan baik. Kebetulan ada salah seorang umat kita ini, tentara. Dulu cita-cita saya itu pakai pakaian loreng, ya. Pengen sekali, sehingga tiap pagi ketika saya sudah beranjak SMP,
Di kompleks perumahan itu saya lari, jam 5 sudah lari. Teman-teman saya pada tidur, saya sudah lari. Supaya apa? Tingginya lumayan, tidak semampai. Ya. Kalau semampau ada ampaunya. Ini semampai susah. Ya. Supaya tingginya lumayan dan belajar dengan baik. Sehingga saya bisa mewakili para siswa di kecamatan itu untuk bertarung ke kabupaten. Ada tesnya bertahap sampai ke provinsi. Untuk masuk SMA Taruna Magelang. Teman-teman Jawa mengatakan dilala, ya. Ternyata gagal itu. Tapi pada saat yang bersamaan saya iseng-iseng tes untuk masuk seminari. Kebetulan ada pastor kemalaman mampir di stasi kami. Saya ikut tes. Tesnya 2 tahap. Tahap pertama sebelum misah malam itu pakai lilin. Setelah itu lanjut sedikit, sudah ngantuk, bilang pastor kau tidur dulu nak, besok lanjut lagi. Jadi saya punya tes itu tanpa batas, besok lanjut lagi. Ternyata lulus. Dan saya berangkat seorang diri dari Kolaka sana menyeberang Teluk Bone sampai ke sini. Untung ada kakak kelas yang pungut saya. Kalau tidak mungkin tidak sampai juga di sini. Karena tidak tahu Makassar itu ada di mana. Apalagi dengan kata Makassar, pasti orang kasar-kasar ini. Saya ada rasa takut juga. Tapi karena mimpi yang kemudian dibailokkan oleh Tuhan menggerakkan saya. Mimpi itu dahsyat. Maka memang benar juga mungkin pepatah klasik mengatakan, gantungkan cita-citamu, mimpimu setinggi langit. Dan ini ternyata sebetulnya menjadi kekuatan bagi kita kaum beriman. Apa mimpi kita, apa cita-cita kita sebagai pengikut Kristus? Apa? Bapak Ibu, tadi dikatakan oleh Tuhan, yang dibaptis akan selamat. Ya, ini setelah para rasul mewartakan Injil sampai ke sini, ini awal abad ke-16 sudah ada Katolik di wilayah pulau bagian selatan Sulawesi ini, tapi hilang hampir 400 tahun. Nanti 892 baru mulai lagi dengan misionaris yang hadir di sini. Tapi kita semua sudah menerima pewartaan Injil dan dibaptis. Apa cita-cita kita? Bapak Ibu, ada yang tahu cita-citanya? Aduh, kalau tidak tahu berarti sirna. Hari ini kita merayakan hari raya kenaikan. Ini bukan soal naik kelas, naik tingkat atau naik pamor. Ini sebetulnya mengingatkan kita akan cita-cita kita sebagai orang beriman. Apa itu? Masuk surga. Ada yang mau masuk surga? Mau. Siapa yang mau mati duluan? Tidak ada yang mau, ya. Masuk surga, jangan keburu-buru bilang mau besok masuk surga. Tuhan yang atur. Tapi cita-cita kita sangat jelas. Masuk surga. Itulah yang diwartakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua tadi. Karena kita punya harta warisan mulia di dunia sana. Cita-cita inilah yang mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini sesaat saja, seperti bayang berlalu. Seperti bayang berlalu lewat, selesai. Maka dalam beberapa tradisi atau adat kita mendengar kearifan lokal, local wisdom yang mengingatkan turun-temurun masyarakatnya. Misalkan di Toraja itu ada ungkapan, Pak Bongian Ri Telino. Pak Bongian Ri. Artinya apa? Saya tidak tahu apa bahasa Makassarnya itu. Pak Bongian itu tempat menginap saja dunia ini. Namanya menginap jangan lama-lama, kemahalan nanti bayarnya. Tempat menginap saja, artinya lewat saja sesaat. Pak Bongian Ritelino, sahabat Lamhaliki, kita akan pergi ke seberang sana. Di Jawa juga ada ungkapan itu. Urip iki mong yo mampir ngombe. Urip iki mau mampir ngombe. Nek ngombe yo aja suwe-suwe, ya. Mampir iki, ya. Jadi dunia ini tempat kita mampir. Masa mampir lama-lama? Meskipun ada sopir yang suka mampir, itu sebentar juga, ya. Tidak lama-lama. Dunia ini juga bagi kita yang sesaat, seperti bayang berlalu. Nah pertanyaannya, bagaimana mewujudkan cita-cita yang kita mau capai itu? Kita sudah menerima warisan. Tadi Tuhan Yesus memberikan amanat kepada para rasul untuk mewartakan Injil. Kita sudah menerima kabar gembira.
Kita sudah menerima ajaran Tuhan Yesus, yang ajaran utamanya adalah kasih. The golden rule is love. Love to God and the love to your neighbors. Kasih pada Allah dan kasih kepada sesama. Ini yang sudah kita terima. Maka Tuhan bersabda, nanti bisa baca lengkapnya di dalam Injil Matius bab 7 itu. Siapa yang masuk surga? Bukan mereka yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Melainkan mereka yang melaksanakan kehendak Bapakku yang di surga. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah. Apa artinya hidup sebagai anak-anak Allah? Allah adalah kasih. Kalau kita mau hidup sebagai anak-anak Allah, berarti hidup dalam kasih. Setiap saat, panggilan kita, perutusan kita, jati diri kita, nyata dalam kasih itu. Karena itu Tuhan Yesus pada kesempatan lain bersabda, siapa saudara-saudarinya? Saudara-saudariku adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaannya saudara-saudari, kita mau mencapai dan mewujudkan cita-cita kita itu? Apa rahasianya? Laksanakan kehendak Allah dalam hidup kita. Di tempat ini, di beberapa kesempatan saya mengatakan, mungkin pastor sudah terlalu sering kita mendengar kasih. Sederhana indikatornya. Kalau ada di rumah sampah berserakan, siapa duluan yang membereskan ini? Kalau ada pakaian yang berterbangan di sana dan di sini, siapa yang mengangkatnya ditempatkan kembali? Kalau ada atap yang bocor, siapa yang membereskan duluan? Kalau ada yang sakit, siapa yang memberikan obat? Siapa yang mengantar ke rumah sakit? Siapa yang mendoakan? Kalau ada orang tua lansia yang membutuhkan pertolongan, siapa yang mengulurkan tangan? Inilah kasih yang sejati. Bukan hanya sampai di kepala menjadi pengetahuan, head-nya, bukan hanya aduh kasihan sampai heart saja, tapi hands, terbuka. Rumusnya sederhana, head-nya penuh, hatinya juga, dan hands-nya open, terbuka. Saya yakin kalau ini kita hidupi, kita akan mencapai cita-cita sebagai murid-murid Tuhan, yakni masuk surga. Semua mau? Lakukanlah kehendak Allah dan Tuhan membuka pintu surga, karena Dia yang kita ikut, sang kepala gereja, sudah berada di sana. Mari kita menghayati panggilan ini dan terus-menerus didorong oleh cita-cita kita untuk mencapai kehidupan kekal dan kemuliaan surgawi bersama Kristus sang kepala. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan meresapkan firman Allah, sekarang mari kita menanggapinya dengan membaharui iman kepercayaan kita. Kita mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan penuh iman kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit bagi keselamatan kita telah naik ke surga. Maka marilah kita memanjatkan doa dengan pengantarannya kepada Bapa di surga. Umat menjawab, sertailah kami ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Sertailah gerejamu ya Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik tentang kasih dan kerajaan-Mu kepada semua bangsa, bahasa, serta budaya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, sertailah kami ya Tuhan.
Sertailah semua nabi dan pewartamu, ya Tuhan, agar mereka tanpa takut menyampaikan pesan-Mu tentang keadilan, kebenaran, dan belas kasihan, juga kepada mereka yang belum terbuka hatinya untuk menerima sabda-Mu. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, sertailah kami, ya Tuhan. Sertailah para pemimpin bangsa-bangsa, ya Tuhan, yang berusaha mati-matian untuk membawa damai kepada dunia kami yang terpecah belah oleh kekerasan dan perang. Semoga usaha mereka membuahkan damai abadi. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, sertailah kami, ya Tuhan. Sertailah mereka yang tertindih dan menderita, ya Tuhan. Hidupkanlah kembali harapan mereka kepadamu dan kepada sesama. Bukalah mata dan tangan para pengikut-Mu, supaya dapat membawa kasih sayang serta bantuan-Mu kepada mereka. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, sertailah kami, ya Tuhan. Sertailah kami dan semua komunitas Kristiani, ya Tuhan. Jadikanlah kami tanda-tanda kehadiran-Mu oleh semangat doa, kerukunan dan keramahan kami, serta kesabaran kami satu sama lain. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, sertailah kami, ya Tuhan. Bagi anak kita Yosipin yang merayakan hari ulang tahun ke-17, ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan putri yang terkasih dan memperkenankan ia hari ini bersukacita merayakan Sweet 17. Berkatilah hidupnya, sertailah perjuangannya, dan berikanlah berkat yang berlimpah, sehingga ia boleh mewujudkan cita-citanya, khususnya untuk semakin dekat kepada Dikau dan juga mengasihi sesama, serta menjadi sumber sukacita bagi segenap orang tua dan keluarganya. Marilah kita mohon, sertailah kami, ya Tuhan. Bagi salah seorang anggota umat kita bersama dengan keluarganya yang bersyukur atas berkat Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersama dengan salah seorang saudara kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat-Mu yang melimpah atas hidup mereka, atas keluarga, dan juga Engkau telah membukakan pintu rezeki bagi mereka. Semoga pada hari-hari yang mendatang Engkau tetap memelihara keluarga ini, sehingga hidup mereka yang terberkati juga menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, Sertailah kami, ya Tuhan. bagi keselamatan kekal arwah Marinus Pasasung, Benediktus Nurak, Katerina Guan, Maria Mawar, keluarga besar Yakobus Nurak, Yanurus Lalong Marujita, Cecilia Balbina, Elizabeth Sino, Seut Hiko, Yosep Arianto, Doi Mator, Maria Sinta, Roy Sialana, Gerson Frandiul, dan Maria Adelence. Ya Allah yang Maha Pengasih, berkenanlah Engkau menyempurnakan hidup saudara-saudari kami dan memperkenankan mereka semua kini mengambil bagian dalam perjamuan surgawi dalam sukacita yang melampaui batas ruang dan waktu bersama dengan Kristus yang telah naik ke surga. Marilah kita mohon, Sertailah kami, ya Tuhan. sejenak di lubuk hati kita masing-masing dengan penuh iman dan rasa syukur, kita menyampaikan doa-doa, permohonan dan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon, Sertailah kami, ya Tuhan. ya Allah yang Maha Mulia, melalui Yesus Putra-Mu, kami diberi kesempatan menghadap tahta rahmat-Mu. Perkenankanlah kami melihat kebaikan-Mu, dan pada saatnya nanti Engkau ikut sertakan dalam kemuliaan Putra-Mu yang telah mendahului kami memasuki kehidupan kekal di sisi kanan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka, ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kehendak, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti pada iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, khususnya yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef Mempelai yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dalam Kristus, Kristus, Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan Tuhan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Corpus Christi diaken vitam aeternam.
Tapi jangan kamu ragu, percayalah kepadaku. Tuhan akan datang lagi dengan megah tak terberi. Para malaikat bersukacita, orang kudus bersoraklah. Haleluya, 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 haleluya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Oremus. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan putramu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami senantiasa setia dalam pesiaran hidup di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti kami Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman. Tidak ada. Terima kasih kepada kita semua yang boleh mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Terima kasih kepada yang bertugas. Terima kasih kepada Pastor Paroki yang memperkenankan saya misah pada hari ini bersama dengan seluruh umat. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, atas komunitas, keluarga, pekerjaan dan karya kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi pada hari raya kenaikan Tuhan ke surga sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 530. nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang mana, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Jangan